Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supri selaku dosen mata kuliah dari praktikum simulasi komputer. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Evita Agustiana, saya dari Fakultas Teknik Industri semester 7, kelas P2K. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi komputer dan pro model. Setelah itu saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat simulasi menggunakan sistem pro model dengan sederhana. Baik, simulasi komputer menirukan suatu sistem nyata yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut. Mengapa harus dengan simulasi? Karena simulasi dapat membantu mengevaluasi keputusan yang akan dijalankan dalam sistem nyata yang memungkinkan dapat mengurangi kesalahan implementasi pada sistem nyata. Pada dasarnya, simulasi mempelajari sistem nyata, kemudian merancang model yang sesuai dengan melakukan eksperimen pada model tersebut, dan eksperimen itu akan disesuaikan dengan tujuan pemodelan. Promodel, suatu software yang khusus didesain untuk mensimulasikan masalah-masalah yang ada pada industri manufaktur, di mana barang-barang yang diprosesnya itu adalah barang-barang yang dapat dihitung atau barang-barang yang terhitung. Promodel dapat membantu mengetahui keadaan sistem di masa yang akan datang dalam waktu yang lebih singkat dengan melihat segala kemungkinan yang ada. Hasil yang akan diperoleh dari hasil statistik tersebut akan dapat membantu pihak pengambilan keputusan dan mengidentifikasi sumber-sumber masalah dalam sistem sebenarnya serta mengambil keputusan dengan menganalisa angka-angka yang telah disajikan. Oke, baik. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana tahap pembuatan sistem simulasi promodel tersebut. Oke, di sini saya ada data dari antrian di bank yang dimana saya ada waktu kedatangan pelanggan dan ada juga waktu pelayanan. Di sini dari pukul 12.22 sampai 12.18. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke data statistik yang dimana data yang tadi itu akan dimasukkan ke dalam statistik ini. Oke, di sini saya akan mengcopy data kedatangan pelanggan. Nah, setelah data kedatangan pelanggan ini di-copy, lalu kita pilih fit. Terus kita pilih auto fit. Setelah itu ada continuous distribution, lower bound-nya ada 5, lalu pilih OK. Nah, di sini distribusinya terdapat distribusi uniform, di mana distribusi yang kita ambil adalah hasil dari yang down reject-nya. Setelah itu kita pilih fit, terus goodness of fit. Nah, di sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Anderson Darling. Di sini distribusi yang akan kita gunakan itu dari angka yang paling kecil. Habis itu data statistik deskriptif. Nah, ini adalah distribusi log normal, di mana di sini min-nya itu 12,36 dan half range-nya bisa kita ambil dari maksimum dikurang nilai minimum, habis itu dibagi 2. Hasilnya 7. Setelah kita didapat data statistik auto fit, deskriptif statistik, dan goodness of fit, maka kita bisa langsung lanjut ke project yang kedua. Di project yang kedua ini, kita masukkan data waktu lamanya pelayanan. Di sini kita copy, habis itu kita paste. Nah, sama seperti yang tadi memasukkan data kedatangan pelanggan, di sini kita pilih fit, auto fit. Terus lower bound-nya ada 4. Oke. Terus fit, goodness of fit, statistiknya deskriptif. Nah,
Setelah data kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan, lamanya pelayanan itu sudah didapat, maka kita bisa lanjut ke pro modelnya. Di sini kita buka new. Oh, sorry. Di sini kita silang aja. Kita bisa masuk ke pro modelnya. Oke, nah ini dia. Di sini kita pilih new. Terus title name-nya jangan lupa kita tulis dulu, yaitu antrian bank. Browse-nya kita pakai, saya mau pakai browse-nya yang student. Oke. Nah, setelah itu kita langsung ke simulasinya. Di sini yang pertama kita pilih conveyor atau Huawei-nya dulu. Kita klik 2 kali. Habis itu kita pilih lagi si teller. Ini ukurannya bisa kita sesuaikan dengan keinginannya. Oke, baik. Setelah itu kita ganti dulu namanya jadi antrian bank. Antrian bank, terus ininya kita ganti jadi teller. Capacity-nya kita ubah jadi 10. Habis ke simulasi, kita ke entity. Nah, di sini saya pakai ini. Habis itu bisa pakai 4 atau 3 ya. Di sini kita ganti jadi customer. Nah, di bawahnya juga sama, kita ganti jadi customer A. Terus yang di sini kita ganti jadi customer B. Nah, di situ habis dari entity kita lari ke arrival. Nah, ini entity-nya kita pilih yang customer, terus location-nya kita pilih yang antrian bank. Dan di situ quantity each-nya kita pilih 1. Habis itu di sininya kita tulis. Oke. Nah, setelah itu kita ke processing. Nah, proses pertama, ini ada 2 proses ya, ada 2 proses dan 2 output. Yang pertama kita yang prosesnya dulu kita kelarin dulu ya. Entity-nya kita pilih customer, terus location-nya kita pilih antrian. Habis itu yang proses yang kedua kita pilih customer lagi, location-nya kita pilih teller. Oke. Nah, di situ di sini operation-nya yang tadi dari operation-nya itu didapat dari distribusi log normal yang tadi di data speed tadi itu. Jadi wait, terus L. Habis itu tadi datanya itu 7,14 ya. 7,14, 1.4. Oke. Nah, situ kita ke proses yang pertama. Proses pertama berarti outputnya output yang antrian bank. Di sini outputnya kita tulis, kita pilih customer. Terus destinasinya destinasi teller. Oke. Terus ke proses, balik ke proses, pilih proses yang kedua. Nah, di sini outputnya kita pilih customer juga. Destinasinya kita pilih exit. Langsung pilih OK. Habis itu coba, kayaknya ada yang ketinggalan. Kita pilih arrival. Nah, frekuensinya saya lupa nggak nulis.
Di sini frekuensi ini didapat dari nilai distribusi uniform dari mean sama half range yang tadi itu. Berarti di sini U buka kurung minnya itu 12,36 ya tadi. Tapi ini kita butin aja jadi 37. Sorry, 37 terus 12,37 habis itu 7. Nah, oke. Setelah itu kita ke option. Runnya 6,5. Number of replication-nya 30, kita pakai 30. Itu oke. Nah, sebelum di play kita save dulu. Nah, di sini tulis namanya Bang aja. Atau bisa antrian Bang. Nah, itu di save. Terus kita setelah di save kita play. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa. Nah, oke. Ini kan udah bisa nih. Nah, di sini kan run 2 of 30. Nah, ini bisa kita cepetin nih untuk bisa tahu berapa hasilnya. Ini kita cepetin. Nah, do you want to see the result? Yes. Nah, maka di sini tuh akan keluar output viewer yang dimana output viewer ini untuk hasil perbandingan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Sistem yang lainnya itu kita bisa menggunakan sistem Minitab atau sistem FSS atau sistem SPSS. Nah, di mana nanti dari hasilnya itu akan didapat H0 dan H1-nya, yang dimana H0 itu dari kedua prosesnya itu sama, terus H1-nya itu kedua proses yang berbeda, yang dimana apabila H0 diterima berarti p-value-nya lebih besar dari alpha. Nah, apabila si H0 itu ditolak, maka p-value-nya berarti lebih kecil dari alpha. Agak sedikit sulit sih mungkin mempelajari sistem simulasi ini, tapi kalau memang misalkan kita benar-benar tekun untuk mempelajari atau memperdalam simulasi ini, pasti dengan sendirinya akan mudah. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga ini bermanfaat, dan terima kasih kepada Bapak dosen selaku dosen praktikum simulasi komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.